Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang bernama Inka Tiananda dari mahasiswa pendidikan nonformal Universitas Bengkulu angkatan 2023. Menurut Dr. Ilham Abdullah bahwa kurikulum adalah komponen utama yang harus ada dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dalam pendidikan kewirausahaan bisnis kuliner, materi kurikulumnya harus berisikan pembelajaran yang produknya memiliki nilai jual dan daya saing tinggi. Berikut video saya adalah bisnis kuliner Batagor Bandung, yang dimana memiliki rasa khas yang bisa menimbulkan daya saing yang tinggi. Video ini dibuat dan diarahkan oleh Bapak Dosen Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Berikut kita ikuti pemaparannya, simak baik-baik ya audiens yang berbahagia dimanapun berada. Semoga memberi inspirasi untuk dijadikan peluang bisnis untuk mencetak rupiah. Batagor adalah makanan khas Bandung yang sangat populer. Singkatan dari bakso tahu goreng. Batagor merupakan cemilan atau makanan ringan yang terbuat dari adonan ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung tapioka, kemudian digoreng bersama tahu dan sayuran. Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan batagor yaitu 1 pisau, 2 talenan, 3 mangkuk, 4 sendok, 5 garpu, 6 kuali atau wajan, 7 saringan, 8 centong, dan yang ke-9 blender. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batagor. Yang pertama yaitu 15 lembar kulit pangsit, kemudian 5 buah tahu putih ukuran kecil, belah 2 menjadi segitiga, lalu keruk tengahnya. Kemudian minyak untuk menggoreng. Adapun bahan isian yaitu 300 gram ikan tenggiri haluskan, 3 buah daun bawang iris tipis, 3 siung bawang putih haluskan, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh gula pasir, 3 putih telur, 150 ml air es, 150 gram tepung sagu, dan 25 gram tepung terigu protein sedang. Untuk bahan sambal kacang yang pertama yaitu 200 gram kacang tanah kulit goreng, 5 siung bawang putih goreng, 6 buah cabai merah keriting goreng, 5 sendok makan gula merah, setengah sendok makan garam, 650 ml air hangat, 2 sendok makan air asam jawa. Dari 1 sendok makan asam jawa dilarutkan dalam 2 sendok makan air. Dan untuk bahan pelengkapnya yaitu 4 sendok makan kecap manis dan 2 buah jeruk limau belah menjadi 2. Cara pembuatan batagor. Yang pertama yaitu cara pembuatan isian batagor. Pertama-tama siapkan wadah, campur ikan tenggiri yang sudah dihaluskan dengan daun bawang, bawang putih, penyedap rasa, garam, merica bubuk, dan gula pasir. Masukkan campuran tersebut ke dalam chopper, kemudian blender supaya lebih halus dan tercampur rata. Lalu masukkan putih telur dan air es, blender kembali, lalu tambahkan tepung sagu dan tepung terigu, kemudian blender sampai tercampur rata. Lalu dibagi 2 adonan, sebagian adonan isi ke dalam tahu putih, sisanya masukkan dalam kulit pangsit,
Rekatkan sisi kulit pangsit dengan air, kemudian bentuk segi 4. Lalu panaskan kukusan, kukus adonan selama 30 menit dengan api sedang sampai matang lalu dinginkan. Setelah dingin, goreng siomay dan batagor dalam minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang lalu tiriskan. Cara pembuatan sambal kacang. Pertama-tama, haluskan kacang tanah, bawang putih, cabai merah keriting, gula merah, dan garam. Kemudian tambahkan air hangat dan aduk rata. Lalu masak sambal kacang sampai kental. Setelah mengental, tambahkan air asam jawa, aduk rata dan matikan api. Sajikan batagor dengan siraman sambal kacang dan bahan pelengkapnya. Kemudian strategi pemasaran bisnis batagor Bandung. Yang pertama, optimalkan rasa dan kualitas, yaitu konsisten. Jaga rasa khas Bandung yang autentik dan konsisten di setiap porsi. Kemudian inovasi. Sesekali perkenalkan varian rasa baru, misalnya batagor saus keju, batagor pedas, atau batagor isi ayam suwir. Kemudian gunakan bahan yang berkualitas, yang dimana bahan segar dan berkualitas untuk menghasilkan cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Kedua yaitu branding yang menarik. Nama yang unik. Pilih nama yang mudah diingat dan mencerminkan ciri khas batagormu. Kemudian logo menarik. Buat logo yang eye-catching dan bisa diingat. Lalu kemasan yang menarik. Gunakan kemasan yang menarik dan higienis, bisa berupa kotak atau bungkus yang didesain khusus. 3. Strategi pemasaran online. Media sosial. Manfaatkan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menampilkan foto dan video yang menggugah selera batagormu. Google Bisnisku. Buat profil bisnis di Google Bisnisku agar mudah ditemukan calon pelanggan di sekitarmu. Food delivery. Daftar di platform pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Ulasan pelanggan. Ajak pelanggan untuk memberikan ulasan di media sosial dan platform pengiriman makanan. Ulasan positif akan menarik pelanggan yang baru. 4. Promosi offline. Spanduk dan banner. Pasang spanduk atau banner di sekitar lokasi jualanmu. Sampel gratis. Bagi-bagi sampel gratis untuk menarik minat pelanggan baru. Kerjasama dengan event. Jika ada acara atau festival di sekitar lokasi, ikut serta untuk memperkenalkan batagormu. Program loyalitas. Berikan kartu atau poin untuk pelanggan setia sebagai bentuk apresiasi. 5. Lokasi strategis. Pilih lokasi yang strategis, misalnya dekat pusat keramaian, sekolah, atau perkantoran. Akses yang mudah. Pastikan lokasi mudah dijangkau dan memiliki tempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.